Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati, kita masih bersama dengan silsilah fikih Asmaul Husna, berusaha untuk memahami nama-nama Allah yang mulia sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mengenal lebih dalam tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara kita selalu mengupdate ilmu dia tentang kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya. Akan tetapi sangat jarang sekali untuk mengupdate pengetahuan dia tentang Allah Azza wa Jalla. Dalam sehari dia bisa membuka situs berita belasan kali, tapi dalam sehari belum tentu sekali dia menambah pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan ketimpangan yang sangat memprihatinkan. Maka di antara bentuk upaya untuk menambah pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adakan kajian ini, yaitu fikih Asmaul Husna. Hari ini kita akan membahas salah satu atau dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan sering kita sebutkan di dalam doa-doa kita, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasa diterjemahkan yang maha pemberi rizki. Napa niku? Ar-Razzaq. Napa? Ar-Razzaq. Maha pemberi rizki itu yang dikenal oleh kebanyakan kita bunyinya Ar-Razzaq. Ada nama yang lainnya yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maknanya kurang lebih sama dengan Ar-Razzaq, yaitu Ar-Raziq. Napa? Ar-Raziq. Jadi yang maha pemberi rizki bisa disebutkan dengan Ar-Razzaq dan juga bisa disebutkan dengan Ar-Raziq. Adapun dalil dari Ar-Razzaq adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58. Surat apa? Adz-Dzariyat ayat 58. Dalam ayat tersebut Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq. Apa tadi Ar-Razzaq? Maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin. Allah memiliki kekuatan yang sangat besar, yang sangat kokoh. Ini dalil dari Ar-Razzaq. Adapun dalil dari Ar-Raziq antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 114. Surat apa? Al-Maidah ayat 114. Dalam ayat tersebut Allah Azza wa Jalla berfirman, warzuqna wa anta khairur
raziqin. Ya Allah, limpahkanlah rizki kepada kami, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Ar-Raziq juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh sebagian ulama. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha huwal khaliqu al-qabidu al-basitu ar-raziq. Apa? Ar-Raziq. Jadi nama Allah Maha Pemberi Rizki bisa disebutkan dengan Ar-Razzaq, bisa disebutkan dengan Ar-Raziq. Apa arti dari Maha Pemberi Rizki? Arti dari Maha Pemberi Rizki adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Apa artinya? Allah telah menjamin rizki seluruh makhluknya tanpa terkecuali, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling besar nopo? Yang paling besar makhluk Allah yang membutuhkan rizki nopo? Gajah. Gajah kali kundanil besar mana? Gajah enggak? Yang paling kecil? Tengu. Yang paling kecil apa? Tengu. Semua makhluk ditanggung sama Allah rizkinya. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk yang bergerak pun di muka bumi ini, maksudnya makhluk hidup, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah sudah menanggung rizkinya. Salah satu masalah yang menyebabkan orang banyak galau itu masalah apa? Rizki. Pengangguran di mana-mana, PHK, ya, penghasilan yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Banyak orang stres, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri gara-gara mikirkan apa? Rizki. Subhanallah. Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Yang nanggung itu Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Yang menanggung kita itu yang Maha Pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang tidak ada batasnya. Kenapa mesti kita masih galau menghadapi rizki? Sudah ditanggung rizki kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu." Kalian itu gak mungkin akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kalau dia mendapatkan jatah rizkinya secara sempurna. Kalau jatah rizkinya itu belum dia dapatkan secara sempurna, tidak akan mati. Berarti kalau mati itu rizkinya wis entong. Kalau belum habis itu tidak akan mati. Itu janji. Kalau seandainya Allah takdirkan usia kita 60 tahun, dan selama 60 tahun itu rizki kita dikasih sama Allah pira ya? Sebulan jenengan pinten? 1 juta ya badannya ya? 1 juta ping rolas pinten? 12 juta ping swidak? Tuh ya jokel.
Gampang kok rolas ping swidak pinten? Berapa? 720 juta. Andaikan jatah rezeki kita selama 60 tahun 720 juta. Kalau kita sudah dapat 719 juta 999 ribu, kurang pira? 1000. Orang mati. Sampai 1000 ini panjenengan dapatkan. Ada kisah nyata. Kisah ini diceritakan oleh Sahibul Qissah. Diceritakan oleh orang yang mengalami kisah tadi. Ketika saya ngisi pengajian di Mataram, di Lombok, yang nganter saya ada seorang pengusaha, ya, dia bercerita, Ustaz, saya punya kakek Ustaz. Dia cerita tentang kakek dia atau kakek saudaranya, saya lupa. Ada seorang kakek Ustaz, sakit parah. Sakit parah. Karena keluarganya adalah keluarga yang berada, orang yang mampu, maka diobatkan kemana-mana, belum sembuh-sembuh, akhirnya dibawa ke Singapura. Ternyata ketika dibawa ke Singapura, kondisinya tidak berubah, bahkan koma selama berminggu-minggu. Setelah berminggu-minggu koma, dirawat secara intensif di ICU, dokter memberikan isyarat bahwa kakek ini umurnya nggak akan lama lagi, berdasarkan perkiraan dokter. Maka akhirnya seluruh keluarganya dipanggil, dan selama beberapa minggu koma tadi tidak bisa makan. Makanya pakai apa? Infus atau apa istilahnya itu? Sonde. Ya. Makanya pakai sonde. Nggak bisa makan dari mulut, nggak bisa. Entah infus, entah sonde. Selama berminggu-minggu. Dan nggak meninggal. Mendapatkan berita dari dokter tersebut, akhirnya semua anak-anaknya, cucu-cucunya, semuanya diterbangkan ke Singapura, menunggu detik-detik menjelang wafatnya. Subhanallah. Ketika anak-anaknya sudah ngumpul, cucu-cucunya sudah ngumpul, tahu-tahu si kakek itu melek, ngelihat. Padahal sebelumnya berminggu-minggu kakek ini koma. Dilihati satu persatu anaknya, pertama, kedua, cucu-cucunya, semuanya dilihati. Dan pandangan si kakek itu berhenti di salah satu cucunya, yang qadarullah saat itu nggak tahu gimana sedang makan es krim. Kakek itu ngeliatin terus, seakan-akan memberikan isyarat, aku pengen es krim. Akhirnya apa? Diambilkanlah es krim itu, kemudian didekatkan ke mulut si kakek. Selamut, rong lamut, terung lamut, meninggal dunia. Oh, berarti sekian minggu ge ngenteni rezekine sing urung rampung. Telung lamut es krim. Tidak akan meninggal dunia kalau rezeki yang Allah jatah buat dia belum dia ambil secara sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menanggung rezeki kita. Dan yang perlu kita ketahui, rezeki itu kata para ulama terbagi menjadi dua. Menjadi berapa? Dua.
Yang pertama rizki tubuh, dan yang kedua rizki hati. Yang pertama rizki tubuh, rizki fisik kita. Yang kedua rizki hati kita. Kalau rizki yang jenisnya pertama yaitu rizki badan atau tubuh kita, maka ini sifatnya umum. Umum itu tidak membeda-bedakan antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, antara orang Islam dengan orang kafir. Semuanya dapat. Itu maksudnya umum, ya. Mukmin, kafir, iman, tidak iman, muslim, non muslim, baik, jahat, semuanya dapat rizki badan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 20, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semuanya mendapatkan karunia dari Allah berupa rizki tadi. Rizki yang sifatnya apa tadi? Rizki badan. Rizki badan itu apa toh? Sehat. Apa malih? Makan. Terus minum. Ya. Makanya perhatikan, panjenengan punya tetangga non muslim? Punya? Punya. Pas giliran udan, kebagian udan orang tanggane. Kebagian enggak? Kebagian. Apa kemudian hujan diblok-blok sama Allah? Ya, anu wong Islam tok oleh udan. Ya, dia wong kudu Islam pindah orang. Apakah seperti itu? Semuanya dapat. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Karunia Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dihalangi. Semuanya dapat. Akan tetapi ingat, ketika seorang mendapatkan rizki banyak, itu bukan tanda dia ini mulia di sisi Allah. Dan ketika seorang rizkinya seret, bukan mesti tanda orang ini hina di sisi Allah. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Karena kalau ini tidak kita kasih catatan, nanti kita akan bingung. Orang yang terkaya sedunia wong Islam apa itu? Orang yang terkaya sedunia wong Islam apa itu? Salat apa ora? Ora. Jadi rezekinya akeh. Bukan tanda orang yang rezekinya banyak mesti disayang Allah, tidak. Makanya di dalam ayat yang kita hafal surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan Allah telah memuliakanku. Dia pikir rizkinya banyak itu mesti apa? Mulia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau rizkinya lagi sempit, dia mengatakan, oh Allah sudah menghinakanku. Langsung dibantah sama Allah. Kalla, tidak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rizki yang banyak kepada seseorang, bukan mesti dia ini orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, ketika ada orang yang rizkinya sempit seret, bukan mesti orang ini hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi juga ada orang-orang yang rizkinya banyak mulia. Contohnya sinten? Nabi Sulaiman. Nabi siapa? Sulaiman. Tapi ada juga orang yang kaya raya hina di sisi Allah. Siapa itu? Qarun. Sebaliknya, ada orang yang miskin tapi mulia di sisi Allah. Siapa? Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk ahlus suffah, termasuk ahlu
suffah. Ahlus suffah kuwi kira-kira terjemahane penghuni emperan. Penghuni napa? Emperan. Emperan napa? Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi itu ada orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya rumah, tidak punya saudara. Mereka tinggalnya di emperan masjid. Rasulullah SAW kalau dikirimi makanan, beliau bagi-bagikan dengan ahlus suffah. Ada makanan bagikan. Kadang ada, kadang tidak. Itu Abu Hurairah. Tapi apakah Abu Hurairah hina di sisi Allah? Ribuan hadisnya sampai sekarang masih kita baca. Sebaliknya ada orang yang miskin, hina. Siapa gue? Biskere ora salat. Biskere ora salat. Ini hina. Ya. Sudah miskin tidak salat, sengsara dunia akhirat. Ini rizki jenis yang pertama, yaitu rizki apa tadi? Badan. Dan ini sifatnya umum. Rizki yang kedua adalah rizki hati. Apa rizki hati? Rizki hati itu adalah iman. Rizki hati adalah iman. Dan iman ini hanya Allah berikan kepada manusia-manusia khusus. Manusia-manusia spesial yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Panjenengan datang ke sini, yang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih kaya dari jenengan wonten apa mboten? Kathah. Sing sikil lagi ngorok luwih akeh maneh. Allah Subhanahu wa ta'ala buka hati sebagian manusia. Kalau tadi yang pertama semuanya dapat. Kalau boleh diibaratkan ya, kalau boleh diungkapkan, diobral. Ya. Semuanya itu dapat. Hujan dapat, makanan dapat, gak terkecuali. Tapi kalau yang kedua ini rizki hati, Allah akan pilih-pilih hamba-hambanya secara khusus. Dan antara yang pertama sama yang kedua ini mahal mana? Mahal mana? Pertama apa kedua? Kedua. Tapi sing paling dipikirakan wong, sing pertama apa kedua? Buktine sedina kerjane golet sing pertama nganti 12 jam, golet sing kedua sejam seminggu. Itu kan tidak proporsional. Ya, golet sesuatu yang murah nganti 12 jam sedina, malah kadang-kadang esih ditambah lembur. Ya. Mangkat jam itu biasanya baline jam 4 karena lembur mangkate jam 6 baline jam 7 bengi. Kurang apa jajan? Untuk mencari rezeki yang pertama, untuk mencari rezeki yang kedua. Ustaz mending Ustaz nyong sejam seminggu, kayak malah setahun kuping pindo. Jadi penyakit ini yang saya sampaikan semalam, ya. Kalau masalah ibadah delenge mengisor, salah. Kalau masalah ibadah, amal soleh, ngelihatnya kemana? Ke atas. Kalau panjenengan ngajinya seminggu sekali, jangan ngelihat orang yang ngajinya setahun 2 kali. Lihat orang yang ngajinya setiap hari gitu. Banyakan orang itu dia akan pusing mikirkan rizki jenis yang pertama. Padahal rizki jenis pertama itu sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya satu, penuhi keinginan Allah, rizki kita akan ditanggung. Apa keinginan Allah? Ayat yang selalu kita hafal di dalam Al-Quran, Surat Al-Dhariyat 56. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya yang faham bahasa Arab. Ini namanya sighatul hasr. Wa ma illa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan kita tinggal di muka bumi ini cuma satu tok. Apa itu? Ibadah. Tidak ada tujuan yang lain. Ini yang perlu kita pahami. Ini arti kalau kita paham bahasa Arab, kita akan memahami sighatul hasr. Hanya untuk wama khalaqtul jinna wal insa illa. Wama ketemu sama illa. Kecuali hanya untuk beribadah. Kalau tujuan ini kita penuhi, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ayat selanjutnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Menarik sekali. Setelah Allah berbicara tentang tujuan utama kita di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah, Allah lanjutkan tentang firman-Nya sebagai sang pemberi rizki. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita memenuhi syarat Allah di awal beribadah, rizki ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki kita akan ditanggung sama Allah. Yang penting kita beribadah dengan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti nyong 24 jam nang masjid Ustaz. Engko rizkinya teka dewek. Nah iki keliru. Ngibadah gue ora kur nang masjid. Ngibadah gue ora nang masjid tok. Bekerja ibadah bukan? Ibadah. Ketika niatnya benar untuk memberi nafkah kepada anak, istri. Jadi ibadah itu yang dimaksud di sini ibadah yang sifatnya umum, bukan hanya ibadah yang sifatnya mahdhah, ibadah yang sifatnya ritual saja, termasuk ibadah tersebut. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita mencari rizki, ketika kita bekerja, jangan sampai pekerjaan kita ini melalaikan kita dari ibadah yang prinsip. Gara-gara kerja, sholatnya jadi mulur, ya, itu kan penyakit. Jam 12 kurang seperempat, wis diundang-undang, hayya ala sholat, ayo pada sholat. Apa jawabnya? Ngkodis. Sing sijine ngomong tanggung. Ibune lagi goreng mbok gosong. Bapaknya lagi kerja tanggung kok dari sehalaman maning. Berhenti. Sing lagi maju lah, sing lagi nunggoni manuk lah, kok ya dipangan parine tong kok dipangan apa? Dipangan manuk. Subhanallah. Allah tanggung rezeki kita. Syaratnya penuhi ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq, dan apa tadi? Ar-Raziq. Kita ulangi, arti dari Ar-Razzaq adalah yang menanggung apa tadi? Rizki seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Kemudian rizki itu terbagi menjadi berapa? 2. Ada rizki badan, ada rizki hati. Rizki badan ini sifatnya apa tadi? Umum. Rizki hati sifatnya khusus. Dan lebih mahal yang mana? Rizki hati. Kemudian Allah akan memenuhi rizki kita ketika kita menjalankan syarat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.